Oke. Oke, kita akan lanjutkan lagi part B ya dari praktikum kita yang keenam ini. Ya, sekarang kita akan melihat efek loading dose. Kalian ngerti nggak loading dose ya? Jadi kalau misalnya kita infus kan, infus itu kan naiknya pelanan ya, naiknya pelan-pelan konsentrasinya itu ya. Jadi kita perlu loading dose untuk apa? Loading dose supaya dapat mencapai. Cepat mencapai steady state. Ya, jadi mencapai steady state-nya lebih cepat ya. Nah, karena mungkin dia perlu steady state itu cepat-cepat ya. Nah, sekarang gini, tujuan loading dose adalah supaya konsentrasi steady state dapat tercapai dengan lebih cepat. Hitunglah loading dose yang segera dapat menghasilkan CSS 2 ya. Kalau yang tadi kan yang kita tadi praktikum tadi itu kan dia clearance-nya 5, VD-nya 20 ya. Terus dosisnya kan 10 tadi kan, 10 miligram per jam ya. Nah, sekarang dia mau mencapai 2,0 itu berapa tadi? Berapa jam? Hitungan kita 14 jam, 13 jam. 13 sama 14 tadi. Mencapai steady state 2,7 kali 5 14, Pak. kan? 14 ya. Nah, sekitar 14 jam. Jadi sekitar setengah harian ya. Jadi kalau pasien itu udah misalnya harus cepat ditolong dengan konsentrasi yang cepat-cepat mencapai konsentrasi efektif kan 14 jam nanti udah keburu pasiennya keburu meninggal nanti ya. Jadi kalau misalnya kayak epilepsi misalnya gitu kan perlu fenitoin itu perlu cepat gitu ya. Jadi kita perlu loading dose. Oke. Nah, sekarang berarti kita kan infus tetap aja jalan. Infus udah kita pasang tapi kita kasih loading dose juga. Loading dose-nya dalam bentuk IV bolus kalau bisa ya. Bolus itu kan cepat ya. Tapi kalau vancomycin dia nggak boleh IV bolus ya. Karena vancomycin paling cepat 1 jam ya. Nah, sekarang kita taruhlah kita mau gunakan IV bolus ya untuk dia mencapai 2,0 ya. Jadi apa? Jadi kita hitung sekarang konsentrasi yang kita mau 2,0. Kita memakai IV bolus ya. Nah, jadi loading dose konsentrasi CSS CP ya. Kalau konsentrasi kan bukan CSS ya, CP ya. CP sama dengan loading dose S dulu lah. S kali loading dose. S kali loading dose dibagi apa aja coba? Ada yang ingat gak rumusnya? Dibagi VD ya. Oke, kita hitung. S-nya 1, loading dose-nya. Loading dose yang kita mau tahu kan. Jadi kita sekarang bukan ini. Jadi kita sekarang mau tahu loading dose. Jadi loading dose sama dengan balik ayo apa? CP dikali CP dikali VD dibagi S ya. S-nya di sini 1 ya. Ayo coba CP-nya berapa? Yang kita mau 2,2,0 kali VD-nya berapa? 20 ya. Dibagi 1. Jadi berapa dosisnya yang diperlukan? 2 kali 20 berapa? 40, Pak. 40 ya, 40 miligram. Jadi 40 dia bukan per jam ya kan dia bukan infus ya. Dia langsung 40 miligram ya, infus kali apa? Injeksi sekali 40 miligram ya secara IV bolus. Oke. Nah, sekarang ini kan hitungan kita bandingkan dengan software ya. Oke. Bandingkan dengan software. Ada yang chat lagi siapa ini? Nah, udah. Bandingkan dengan software kita. Nah,
Nah, ini ya softwarenya dulu deh. Ya. Bandingkan dengan software kita. Jadi ini terima sini. Nah, ini new share. Oke, bandingkan dengan software kita ini. Nah, kita ke tadi loading DOS ya, ke loading DOS, kemudian nah pertama kita start terapi dulu sebelum ada loading DOS ya, start terapi kita lihat dia mau mencapai load ini kan di sini dia mau mencapainya ya. Ini yang aslinya kan kalau dia infus aslinya dia akan mencapai steady state itu 18 jam, 14 jam di sini ya. Nah, kemudian kita kasih loading dose berapa? Loading dose-nya 40 ya. Kita lihat 40. Oke, start terapi. Nah, kan dia mencapai 2. 2 ini kan satu ini kan 3 0 1,5 3 kan. Jadi 2 kan di sini. Ya, 2 itu di mana? Di sini ya, 2 ya. Nah, tapi dia ini enggak sampai 2 ya. 1, berapa ini? Hampir 2 lah, 1,8, 1,9 gitu ya. Nah, jadi ini dia mencapai ini taruhlah ini steady state dia. Jadi dia mencapai steady state enggak dari awal kalau kita ke loading dose. Jadi yang merah ini adalah konsentrasi dua-duanya ya. Jadi konsentrasi loading dose dicampur dengan ini begini loh ya. Halo. Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. Pak. Saya ulangin ya. Kalau misalnya kita hanya kasih loading dose aja, ya, nggak pakai infus. Ini loading dose aja ya. Nah, saya start terapi. Nah, kalian lihat nggak gimana ini? Ini Turun jadinya, Pak. turun karena dia IV bolus, ya kan? Bolus kan, jadi dia awalnya tinggi, dua kan dua, dua kan awalnya kan. Kalau kita kasih 40 miligram dia dapat dua kan. Tapi nanti dia akan turun, 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 turun terus. Kalau itu dia infus, dia IV bolus, ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang kita kalau kita jangan kasih ini dulu ya. Jadi kita kasih dulu infus. Kita kasih infus kan. Nah, sembari kita kasih infus ini, sembari kita kasih loading dose 40 ya, start terapi. Nah, yang merah ini adalah konsentrasi dua-duanya ya, konsentrasi infus sama konsentrasi si loading dose. Ya, ini jadi yang merah ini adalah kombinasi, udah kombinasi konsentrasi loading dose sama konsentrasi um, infus. Ngerti nggak kalian? Iya, Pak. Paham. Itu Nah, kalau loading dose-nya ada apa, Pak? apa? Kalau untuk loading dose-nya ini mau diberikan obat apa, Pak? Kenapa? Kenapa? Obatnya apa? Apa belum dikasih tahu, Pak, obatnya apa? Ini Obatnya sama. obat apa aja gitu? Loading dose itu obatnya yang sama juga, cuman kan dia diberikan suntikan gini. Jadi perawat ini kita bilang, kamu kasih ya 40 miligram langsung jab gitu. Tapi selain itu kamu kasih juga infus pelan-pelan. Ngerti nggak? Jadi obatnya sama, Oh, digunakan tapi secara berbarengan juga ya, Pak? bareng. Kan loading dose itu kan cuma sekali doang, ya. Kayak gini loh, kayak kamu apa misalnya tabungan. Buka tabungan kan ada mesti ngasih uang berapa gitu kan. Nah, itu loading dose-nya, ya. Terus tiap bulan kamu gajian itu infusnya, ngerti nggak? Ya. Oh, iya, iya, Terus, paham, Pak, nah paham. nanti ini yang merah ini saldo kamu. Untuk kamu masuk loading dose, saldo kamu kan udah di sini. Ngerti nggak? Nah, semakin kan si loading dose itu kan cuma sekali doang, ya kan? Nah, tapi yang infus ini terus naik terus naik terus. Jadi si si konsentrasinya tuh begini, ya. Ini ini saldonya nih, yang merah ini saldonya, konsentrasi saldo, ya. Sekarang kita ini Kalau dulu. saldonya turun, gimana, Pak? Yang merahnya itu, Pak. Bisa aja kalau kamu kalau tapi kebanyakan sih nggak mungkin dia turun di bawah ini kan,
yang infus ini kan kecuali kalau infusnya diberhentikan dia nanti dia turun ya. Infus ini kan tetap continuous. Jadi setelah setiap infus ini continuous dia akan terus ini ya. Nah, kecuali kalau infusnya itu dia lambat banget naiknya terus yang ini udah turun, bisa turun dia ya. Kalau kalau si itunya nggak cukup ya coba kamu lihat loading dose-nya kalau 20. Kalau kamu kasih 20 loading dose ya. Nah, dia belum nggak sampai dia ya, dia akan pelan-pelan naik ke sini. Ya, nggak sampai turun sih tapi dia naik pelan-pelan situ. Ya. Nah, sekarang kita kalau kita kasih loading dose-nya 50, boleh nggak? Nah, kita kasih loading dose 50, dia awalnya nih, kamu lihat nggak turun dia, ya, James. Iya, Pak. Nah, kan dia awalnya 50 tinggi dia awalnya 2 lebih dia punya konsentrasi. Terus makin lama makin turun dia, ya, sampai akhirnya dia steady state, ya. Nah, kalau kamu kasih 60 juga boleh. Nah, dia turun lagi begitu, dia tinggi awalnya tinggi terus turun, ya. Bagus mana? Bagus kamu kasih 40 atau 50 atau 60? 40 Langsung sih, 40 Pak. aja, Pak. Biar Ya, langsung ini. empat Iya. puluh ya kita mencapai steady state, terus kita juga menghemat kan, karena makin tinggi kan makin ini, ya menghemat dan aman. Kalau kamu terlalu tinggi nanti toxic, ya kan? Ini kebetulan dia 40 karena hitungan kita kan. Jadi itu karena apotekernya pinter ngitung ya 40 bisa, tapi kalau nggak pinter ngitung ya bisa aja kamu jadi dikasih 50 atau 60 ya. Nah, kita clear dulu. Sekarang kita masuk ini. Terus kita kasih 40 start terapi. Terus kita mau ini ya copy. Nih, right click copy image terus masukin ke sini. Masukin ke sini ya. Oh ya, kan saya suruh kemudian klik loading dose 40 dan 50 bandingkan hasil keduanya. Kalau gitu kita ini dulu deh. Jangan ini dulu kita ke sini lagi ya. Ke sini lagi saya kasih yang 450 juga. Nah, baru habis itu kita right click copy image. Eh, nah, paste. Oke. Udah, yang di yang ini kayaknya gampang ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita maju lagi yaitu pengaruh clearance. Ya, pengaruh clearance. Nah, sekarang kita klik link ini yang tadi itu software tadi, terus kita pilih effect of clearance dan VD. Tapi kita pertahankan VD-nya 20. Ya, clearance-nya yang kita akan buat 2,5, 5 sampai 10 dan 10 ya. Ya. Jadi kita sekarang ke efek clearance ya. Efek clearance. Kemudian, nah ini yang saya bilang VD-nya kan 20 ya kan? Tetap kita pertahankan 20 ya. Yang kita ganti itu clearance-nya 2,5. Awalnya 2,5 dulu ya. Hmm. Susah nih mau cari ini 2,5. Terus kita start terapi. Nah, dengan clearance 2,5 itu kita akan mendapatkan begini ya. Dia mencapai steady state 24 jam juga belum ya. Terus kita 5, sekarang 5, 5.
Nah, start terapi. Ini yang 5 yang warnanya merah. Ya. Mencapai steady state kapan? Ini. Ini kan yang 5 itu yang punya kita kan, ya sekitar 14 jam kan. Mencapai steady state-nya sekitar 14 jam. Sebenarnya betul hasil hitungan kita ya kan? 14 jam nih dia mencapai steady state, ya. Kalau yang ini dia mencapai steady state lama ini sampai 24 jam aja belum capai steady state, ya kan? Lebih lebih dari 24 jam mencapai steady state-nya. Kalau yang 2,5 ya. Sekarang kalau kita 10 ya kita start terapi. Nah, kalau mencapai 10 ini mencapai steady state-nya kapan? 6. Ya, 6 jam udah capai steady state. Oke, kamu lihat nggak ini? Lihat nggak ini? Gambar ini. Ya Pak, lihat. Iya, Iya, lihat Pak. Pak. Lihat, Pak. Ya, jadi semakin tinggi clearance berarti apa? Ini kan yang clearance-nya rendah, ini menengah, ini tinggi. Ya. Semakin tinggi clearance berarti obat akan semakin cepat dieliminasi, ya kan? Kalau obat semakin cepat dieliminasi, berarti waktu parunya tinggi apa rendah? Tinggi ya, Pak? Kan cepat dieliminasi, berarti waktu parunya rendah, Rendah. ya kan? Jadi waktu paru dan clearance itu ya, kalau clearance-nya tinggi, waktu parunya rendah, ya. Kebalikan ya. Jadi kalau waktu parunya rendah berarti waktu untuk mencapai steady state pendek atau panjang? Kan 5 kali waktu paruh, ya kan? Kalau waktu paruhnya turun berarti steady state-nya juga turun dong. Waktu mencapai Iya, steady state. Pak. Jadi lama ya, Pak? Nah, jadi lebih cepat mencapai steady state, ya kan? Ini kan Iya, ini Pak. kan yang clearance-nya besar. Jadi dia mencapai steady state cepat. Ya, ini clearance-nya sedang, dia sedang juga. Yang clearance-nya tinggi mencapai steady state. Jadi nanti kalian tulis di Excel tadi ya. Yang clearance-nya 2,5, steady state-nya itu di atas 24. Ya, clearance yang ini 5 itu steady state-nya 14 jam kan. Yang ini steady state-nya 6 jam. 6 jam udah mencapai steady state. Ya. Tapi dan juga konsentrasi steady state-nya CSS-nya gimana? Kalau clearance-nya rendah, CSS-nya tinggi. Betul nggak? Nah, clearance-nya tinggi, CSS-nya rendah. Kenapa? Karena udah banyak yang dikeluarin. Ya, copy image, terus masukkan ke Excel. Ya, masukkan ke Excel, boom. Ya, terus kita tulis di sini. Ya, em, clearance-nya 2,5 mili per jam menghasilkan CS waktu mencapai CSS itu adalah lebih daripada 24 jam ya. Dan CSS-nya berapa kira-kira? Kita nggak lihat. Kira-kira 4 ya CSS-nya ya. 4,0. Kalau clearance-nya 5 per jam, waktu mencapai CSS adalah berapa jam? 14 jam ya. CSS-nya sendiri berapa? 2. Betul nggak? Kalau clearance-nya 10 ya per jam. Waktu mencapai CSS adalah berapa? 6 jam ya. Dan CSS-nya adalah berapa sih di sini? 1 ya.
1,0. Jadi kesimpulan semakin tinggi CS clearance, semakin rendah CSS dan semakin cepat mencapai CSS. Betul nggak? Halo. Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Itu si Cinde nggak ikut kuliah ya? Nggak ikut praktikum ya? Nanti kita harus foto Mungkin ya. lupa kali, Pak. Nanti kita harus foto ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang Oke, Pak. yang terakhir ke malam ya. Pengaruh VD. Jadi yang sama tadi, cuman clearance-nya kita tetap 5 liter ya. VD-nya yang kita variasikan 10, 20, dan 40. Oke, kita lihat efeknya nanti ya. New share. Oke, masuk ke sekarang clear. Jadi kita clearance-nya tetap 5. VD-nya tadi berapa aja? VD-nya 10. 10 dulu ya. 10. 10. Start terapi. Kira-kira dia ini ya berapa ini? 2 ya. Kemudian waktu mencapai steady state tuh kira-kira berapa? 8 ya. Ya, 8,3. Ya, kira-kira 8 lah itu dia. Atau bahkan 9. 9 ya. 9 jam. Oke, waktu mencapai steady state. Kemudian kita naikkan jadi 20. 20 start terapi. Nah, waktu mencapai steady state-nya 18 waktu mencapai steady state-nya. Terus steady state-nya tapi CSS-nya hampir sama ya, 2 ya. Kemudian kita 40. Nah, nah, oke, dia belum mencapai steady state nih. Ya, belum mencapai steady state di atas 24 ya. Kita kira-kira steady state-nya yang 40 ini sama nggak? Sama 2,0 nggak? Jadi clearance kan sama dengan VD kali K ya. Jadi kalau VD-nya makin gede, K-nya akan makin kecil ya. Kalau K-nya semakin kecil berarti semakin lambat dia eliminasinya semakin lambat. Eliminasi semakin lambat, T setengahnya makin panjang. T setengahnya makin panjang berarti waktu mencapai steady state pun makin panjang ya. Tapi dia tidak mempengaruhi CSS ya. Kamu lihat CSS-nya sama ya, CSS-nya sama karena CSS itu kan sama dengan apa? KO S kali KO per clearance. Nggak ada VD di situ. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, nggak ada VD di situ. Jadi dia hanya tergantung pada KO berarti dosis dan clearance. Ya, jadi meskipun VD-nya kita ganti-ganti, tetap CSS-nya sama. Cuman yang dipengaruhi adalah waktu mencapai CSS-nya. Agree? Agree semuanya? Do you Iya, Iya, Pak. agree? Pak. Iya, Agree, Pak. Pak. Ya, kita ini ya, copy image ya. Terus kita masuk ke sini lagi. Masuk ke sini lagi. Paste ya. Kecilin aja deh. Nah, kita tulis di sini.
Kalau VD-nya kok sini sih ya. Kalau VD-nya 20, VD-nya berapa? Yang kan 10 ya, 10 dulu, Pak. 10 liter. Jadi yang ini yang biru ya. CSS-nya berapa? 2,0 miligram per liter, betul? Nah, waktu mencapai CSS adalah berapa? Kurang lebih 8 tadi ya, 8 jam ya. Nah, kemudian kalau VD-nya 20, CSS-nya adalah sama juga ya, 2,0 miligram per liter. Waktu mencapai CSS adalah berapa? Ini, yang ini. Nah, hitung 18 jam lah ya, 18 jam. Oke. Nah, kalau VD-nya sama dengan 40 kayak yang itu. 40 ya, 40 liter CSS sama dengan 2 ya, sama dengan 2 miligram per liter. Waktu mencapai CSS adalah lebih daripada 24 jam. Kita nggak bisa lihat karena lebih dari 24 jam. Jadi kesimpulan kita VD tidak mempengaruhi CSS ya, tetapi mempengaruhi waktu untuk mencapai CSS ya. Jadi VD semakin tinggi, VD semakin besar T setengah, dan semakin besar, semakin lama waktu untuk mencapai CSS. Oke, begitu ya. Oke, save ya. Nah, kalian buat sendiri ya. Saya nggak mau kasih. Ya, nanti kalau saya kasih rekamannya kalian bisa bisa lihat. Oke, ini kayak gini nanti Jadi laporan sama deh, Pak. apa? Jadi ada kunci deh ya. Jadi, tapi saya nggak mau upload yang ini ya. Yang ini nggak akan saya upload ya. Kalian kalau mau lihat silakan lihat rekamannya, nggak apa-apa lah. Ya, buat sendiri dan nanti kalian kumpulkan ya sebagai laporan. Oke? Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Tidak ada, Pak, Pak. maaf mau nanya Pak, tapi di luar Ah, ini Pak. ah. Ini nanti kita kan katanya ya apa Desember udah akhir semua Pak. Nanti UAS gimana Pak? Untuk farmakokinetik praktikumnya. Ke UAS ada praktikumnya, tetap ada UAS, ada seperti biasa aja. Nanti praktikumnya hitung-hitungan Berarti aja. offline Pak. Atau Oh ya, mungkin ya bisa offline. Nanti saya suruh Bu Rizky yang jaga ya. baik Pak. Nanti nanti soalnya UAS itu hampir sama dengan praktikum. Nanti saya akan suruh kalian pergi ke website gitu ya. Terus ambil dosisnya sekian dan dosis sekian gitu. Nanti kalian bikin kesimpulannya gitu aja ya. Baik Pak. Mm. Oh iya, saya yang masih saya ini minggu depan deh saya baru kasih ini ya tugas. Kalian harus ada tugas kelompok untuk yang kuliah, bukan yang praktikum tapi yang kuliah ya. Kalau nggak salah ada 10 mahasiswa kan, bagi aja 5 kelompok ya, masing-masing kelompok tuh dua 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 gitu ya.
Oke, kita foto dulu sebelum sebelum mau habis nih 10 menit nih. Foto dulu, ayo rekaman, stop.